Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Aisyah Nur Hanifah, nomor absen 14 dari kelas 5C, NIM 195211078. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan mengenai akuntansi manajemen penugasan 1 sampai dengan 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pertama akuntansi manajemen tentang penilaian persediaan. Data biaya produk PT Murni adalah sebagai berikut. Pertama, kita mencari penilaian persediaan terlebih dahulu. Untuk perhitungan biaya per unit persediaan dengan metode PBB, yang pertama kita masukkan biaya variabel BB-nya terlebih dahulu, yakni 50, kemudian BTKL adalah 100, dan BOP variabel adalah 50. Kemudian biaya per unitnya adalah 200. Selanjutnya, kita masukkan PBP. Yakni semuanya dimasukkan. Dari BB adalah 50, kemudian kita ke BTKL, kemudian BOP variabel, pun demikian dengan BOP tetapnya. Jumlahkan semua, maka hasilnya 225. Karena tidak ada persediaan awal pada PT Murni, maka jumlah unit persediaannya akhirnya adalah jumlah unit yang diproduksi diperoleh data yakni 10.000. Kemudian jumlah unit yang terjual pada data adalah 8.000, maka persediaan akhir adalah 10.000 dikurangi 8.000, yakni 2.000 unit. Kemudian metode PBP, persediaan akhir, biaya persediaan akhir, yakni biaya per unit yang telah kita cari tadi dikalikan dengan jumlah unit persediaan akhir, hasilnya 400.000. Begitupun dengan PBP, 225 dikali 2.000, hasilnya 450.000. Nah, di sini biaya persediaan metode PBB lebih kecil dibandingkan metode PBP. Selanjutnya, kita mencari laporan laba rugi metode penentuan biaya variabel. Untuk penjualannya, kita cari terlebih dahulu, yakni harga jual per unitnya dikali dengan jumlah unit yang terjual adalah 2.400.000, kemudian harga pokok penjualan adalah 200 yang kita cari tadi dikalikan dengan jumlah unit yang terjual, yakni 8.000, 1.600. Kemudian margin kontribusi totalnya adalah 2.400.000 dikurangi 1.600.000, yakni 800.000. Kemudian kita mencari biaya tetap total. Biaya tetap totalnya, BOP tetapnya adalah 25. Karena ini per unit, maka kita cari biaya tetapnya, yakni 25 dikalikan dengan 10.000, 250.000, sedangkan biaya pemasarannya adalah 100.000. Kita jumlahkan terlebih dahulu, 250.000 ditambah dengan 100.000, hasilnya 350.000, kemudian 800.000 dikurangi 350.000, 450.000. Laba operasinya dicari menghasilkan 450.000. Kemudian yang metode penentuan biaya penuh, penjualan. Penjualan pun sama, demikian, yakni 300.000
dikalikan dengan unit yang dijual 2.400.000. Kemudian HPP-nya. HPP-nya adalah unit ini sama dengan sama dengan yang sudah kita cari tadi dikalikan dengan unit yang terjual 8.000. Hasilnya adalah 2.400.000 dikurangi 1.800.000, yakni 600.000. Kemudian pemasaran dan administrasi tetap adalah 100.000. Masukkan, maka laba operasinya dari 600.000 dikurangi 100.000 menghasilkan 500.000. Dari sini diketahui PBP lebih besar daripada PP2, yakni hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Pertama, diketahui kasus pada tahun 2018, 2019, dan 2020, yakni unit persediaan awal, unit produksi, dan unit penjualan, serta unit persediaan akhir adalah sebagai berikut. Dan diketahui data pada PT Doremi adalah sebagai berikut. Kemudian, yang pertama kita mencari laporan laba rugi metode PBB. Yang pertama, yakni kita mencari penjualannya terlebih dahulu dengan mengalikan harga jual per unit dikali dengan jumlah unit penjualan pada tahun tersebut. Begitupun dengan tahun 2019 dan tahun 2020. Selanjutnya, yakni mencari HPP. Untuk mencari HPP adalah dengan menentukan HPP variabel persediaan awal. Persediaan awal terdapat hanya pada tahun 2020. Untuk tahun 2020, untuk mencari persediaan awalnya, yakni dengan mengalihkan biaya variabel per unit, yakni biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja ditambah dengan BOP variabel, kemudian dikalikan dengan biaya penjualan pada tahun tersebut. Biaya awal, biaya persediaan awal, maaf, salah. Tambahkan dengan biaya persediaan awal pada tahun tersebut, unit persediaan awal pada tahun tersebut 300.000. Kemudian harga pokok produksi, yakni sama, adalah penjumlahan dari biaya variabel bahan baku ditambah dengan PTKL ditambah dengan BOP variabel dikalikan biaya produksi pada tahun tersebut. Maaf, dikalikan dengan biaya produksi unit produksi pada tahun tersebut. Kemudian tahun 2019 sama untuk caranya, tambah 1,5 kalikan dengan ditambah 1,5 ditambah 0,5 kemudian dikali unit produksi pada tahun 2020. Kemudian barang yang tersedia untuk dijual
berarti dijumlahkan. Begitupun dengan 2019 dan 2020. Dan persediaan akhir. Persediaan akhir adalah biaya variabel per unit, yakni 4 ditambahkan dengan DTKL, ditambahkan dengan BOP variabel, kemudian dikali unit persediaan akhir, maaf, hanya pada tahun 2019, berarti ini dipindah pada tahun 2019, sesuai dengan tahunnya ya. Kemudian untuk HPP variabelnya, yakni dikurangi 900 kurangi 0, kemudian 900 kurangi 300, ini 1200 dikurangi 0. Setelah HPP variabelnya ditentukan, kemudian kita pindah pada bagan di atas ini, HPP variabel dimasukkan menurut periode tahunnya. Kemudian margin kontribusi total, biaya pemasaran, administrasi, dan umum variabel, yakni dengan mengalihkan unit penjualannya. Biaya pemasaran variabelnya adalah 0,25 dikalikan unit penjualan pada tahun 2018 dari 150.000. Begitupun dengan tahun 2019, 0,25 dikalikan dengan 100.000, dan yang terakhir 0,25 dikalikan dengan 100.000. Kemudian setelah biaya pemasaran dimasukkan, yakni mencari margin kontribusi total, yakni dengan mengurangi 1.500.000 dikurangi 900 dikurangi 37.500. Begitupun dengan tahun 2019 dan 2020. Setelah margin kontribusi ditemukan, kemudian kita mencari biaya tetap total. Di sini BOP per tahunnya adalah 150. Sudah diketahui ya. Kita tinggal masukkan 150. Begitupun dengan tahun-tahun 2019 dan 2020. Dan biaya pemasaran administrasinya adalah 50. Begitupun dengan 2019 dan 2020. Kita tinggal tarik. Kemudian laba operasinya adalah pengurangan dari margin kontribusi dikurangi dengan BOP tetap, dikurangi dengan biaya pemasaran. Begitupun dengan tahun 2019 dan 2020. Di sini laporan laba rugi metode PBV sudah ditemukan, yakni pada tahun 2018 362.500, 2019 175.000, dan tahun 2020 550.000. Kemudian kita lanjut pengerjaan laporan laba rugi pada metode PBV. Sama, yang pertama kita mencari penjualannya terlebih dahulu, yakni harga jual per unit dikalikan dengan unit penjualan. Harga jual per unit adalah Rp10 dikalikan dengan unit penjualan pada tahun tersebut. Tahun 2019 dan pada tahun 2020
mencari HPP-nya. Untuk mencari HPP, yakni kita mencari biaya produksi per unitnya terlebih dahulu. Karena biaya produksi per unit adalah BOP tetap per unit ditambah biaya produksi variabel per unit, sedangkan BOP per unitnya adalah BOP tetap per tahun dibagi volume produksi normal per tahun. Maka biaya produksi per unitnya adalah yakni sama dengan biaya variabel, biaya BOP per tahun dibagi dengan volume produksi kemudian ditambahkan dengan biaya variabel 4 ditambah 1,5 tambah 0,5, hasilnya yakni 7. Dari sini, untuk mencari persediaan awal penentuan HPP pada persediaan awal yakni tahun 2020, maka biaya produksi per unit tadi dikalikan dengan persediaan unit awal. Maaf, belum saya kalikan. Kalikan dengan 7. Kemudian, untuk mencari harga pokok produksi, yakni biaya produksi per unit dikali unit penjualan, sama dengan 7 dikali produksi 150. Maaf, saya lupa mengalikan. Dikalikan dengan 7. Tahun 2019, 7 dikalikan dengan 150.000 sama 7 dikalikan dengan 150. Setelah harga pokok produksi terisi, kemudian untuk barang tersedia untuk dijual, maka dijumlahkan, ditambahkan dengan 150. Nah, di sini mencari persediaan akhir. Mencari persediaan akhir yang diketahui hanya pada tahun 2019. Sama, yakni biaya produksi per unit dikalikan dengan 50.000. Hasilnya 350.000. Kemudian ini dikurangi. Barang yang tersedia dikurangi persediaan akhir. Diketahuilah hasilnya HPP yakni 2018 adalah 1.050.000, kemudian tahun 2019 adalah 700.000, dan tahun 2020 adalah 1.400.000. Selanjutnya adalah laba kotor, maka dikurangi dengan tahun 2019 dan tahun 2020. Kemudian biaya pemasaran administrasi dan umum. Untuk biaya pemasaran administrasi dan umum, maka ini ditambahkan jadi 50.000. Begitupun dengan tahun-tahun selanjutnya. Kemudian laba operasinya kembali dikurangi
Setelah HPP diketahui, laporan abargi terisi semua, maka selanjutnya kita memasukkan pada pendekatan ringkas perbedaan laba kedua metode tersebut. Untuk metode penentu biaya penuh pada tahun 2018 adalah dengan 400.000, pada tahun 2019 adalah 150.000, dan 2020 adalah 550.000. Sedangkan untuk metode penentuan biaya variabel tahun 2018, 2019, dan 2020. Untuk perbedaannya maka dikurangi. Untuk penjelasan pada unit produksi, yakni pada 2018, kita tinggal masukkan saja pada data yang sudah diketahui sebelumnya. Pada tahun 2018, unit produksi adalah 150, itu pun dengan tahun 2019 adalah juga 150, dan tahun 2020 sama 150 juga. Selanjutnya kita masukkan unit penjualannya. Unit penjualan pada tahun 2018 adalah 150.000, kemudian pada tahun 2019 adalah 100.000, dan tahun 2020 adalah 200.000. Baik, setelah kita masukkan, maka perubahan dalam persediaannya kita kurangi saja. 50 dikurangi 150, 0. Untuk tarif BOP tetapnya, yakni diketahui seperti tadi, adalah BOP tetap per tahun dibagi dengan volume produksi normal per tahun. Itu pun dengan tahun-tahun berikutnya sama. Setelah tarif BOP tetap diketahui, maka mencari perbedaan yang dijelaskan, yakni dikali dengan 0, hasilnya adalah 0, kemudian kali 50.000, hasilnya 50.000, dan kali negatif 50.000, hasilnya adalah negatif 50.000. Dengan demikian, maka diketahui BOP tetap masuk pada tahun 2018 adalah 0, dan tahun 2019 adalah 50.000, dan tahun 2000 adalah BOP keluar adalah 50.000. Untuk menjelaskan tugas ketiga, yakni metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Diketahui data operasi PT Mayora adalah sebagai berikut. Biaya produk per unit menurut metode PBV adalah Rp10. Diketahui Rp10 ini untuk masing-masing tahun. Jika volume diharapkan digunakan untuk menghitung tarif BOP tetap, biaya produk
menurut metode PBB adalah kita cari dengan menambahkan manufaktur variabel dengan BOP tetap dibagi dengan 10.000. Pun dengan tahun 2020, 10 rupiah ditambah dengan BOP tetap 100.000 dibagi dengan 5.000. Dibagi dengan 5.000. Diketahui hasilnya yakni 20 rupiah untuk tahun 2019 dan 30 rupiah untuk tahun 2020. Selanjutnya kita mencari laporan laba rugi dengan metode PBB terlebih dahulu. Yakni yang pertama mencari penjualan. Mencari penjualan adalah dengan mengalikan harga jual per unit dan unit penjualan. Begitupun pada tahun 2020 dikalikan dengan unit penjualan pada tahun tersebut. Kemudian dikurangi biaya variabel total. Biaya variabel total atau harga pokok penjualan variabel didapat dari biaya per unit, yakni 10 rupiah, 10 rupiah dikalikan dengan unit penjualan, 5.000. Tahun 2020 dikalikan dengan 10.000. Kemudian margin kontribusi totalnya adalah 125 dikurangi 50.000 dan 250 dikurangi dengan 100.000. Kemudian BOP tetap. BOP tetap diketahui pada data adalah 100.000 untuk tahun 2019, begitupun juga 100.000 pada tahun 2020. Kemudian dikurangi untuk mencari laba rugi operasi, 75.000 dikurangi dengan 100.000 dan 150.000 dikurangi dengan 100.000. Setelah mencari laporan laba rugi pada metode PBB, kita beralih menggunakan metode PBB. Untuk mencari laba rugi dengan metode PBB, harga penjualan diketahui, yakni mencarinya adalah sama 25 rupiah dikali dengan unit penjualan, begitupun tahun 2020, 25 rupiah dikalikan dengan 10.000 pada tahun 2020. Kemudian mencari HPP. Untuk mencari HPP, kita tentukan dulu persediaan awalnya adalah 100.000 pada tahun 2020, untuk tahun 2019 kosong. Kemudian harga pokok produksi, yakni mencari dengan biaya produksi per unit yang kita cari tadi menggunakan metode PBB, yakni 20 dikalikan dengan unit penjualannya pada masing-masing tahun. Begitupun tahun 2020, 30 rupiah dikalikan dengan unit penjualan pada tahun 2020, yakni 10.000. Maaf, maksud saya produksi, karena di sini mencari harga pokok produksi ya. 5.000 sini dikalikan dengan 10.000. Maka persediaan barang yang tersedia untuk dijual adalah kita jumlahkan tambah 200 tahun 2020, 100.000 ditambah 150. Persediaan akhir di sini sama dengan 100.000 untuk tahun 2020 kosong. Maka untuk tahun persediaan harga pokok penjualan tahun 2019 dikurangi
harga barang tersedia dikurangi dengan persediaan akhir. Begitupun dengan tahun 2020. Setelah diketahui penentuan HPP-nya, kita masukkan pada laporan laba rugi. Pada masing-masing tahun tentunya 250.000. Kemudian laba ruginya dikurangi. Nah, dari sini diketahui bahwa unit penjualannya adalah meningkat 2 kali lipat pada tahun 2020. Pada laporan laba rugi menggunakan PPV, diketahui bahwa pada tahun 2019 kita mengalami kerugian sebanyak 25.000, sedangkan tahun 2020 kita mengalami peningkatan menjadi 50.000. Sedangkan untuk menggunakan metode PBP pada laba rugi, di sini 2019 kita tidak mengalami penurunan, kita mengalami peningkatan 25.000, namun tahun 2020 kita tidak mengalami penurunan maupun peningkatan. Jadi, jika Anda seorang manajer, pendekatan laba apakah yang Anda pilih? Jawabnya, maka untuk mengevaluasi kinerja manajer lebih diterapkan metode PPV daripada metode PPP, karena metode PPV mampu membuktikan adanya kenaikan laba, sedangkan metode PPP tidak bisa membuktikan adanya laba rugi pada operasi. Terima kasih.